integral tak tentu atau biasa disebut dengan indefinite integral. Ya, apa itu? Mari kita lihat. Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah bicara banyak tentang derivatif ya, atau turunan. Sebagai contoh, kalau kita punya fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 6, itu derivatifnya adalah 4x pangkat 3 ya. Kemudian misalnya derivatif dari x pangkat 4, kita juga punya nilainya adalah 4x pangkat 3. Atau derivatif atau turunan dari x pangkat 4 min 4, kita juga sudah bisa menghitung, yaitu 4x pangkat 3. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat dari suatu fungsi yang bentuknya x pangkat 4 ditambah suatu konstanta, sebut saja C, itu adalah f aksen x yang sama dengan 4x pangkat 3. Nah, ini kalau kita bicaranya tentang derivatif ya. Bagaimana jika kita membacanya itu sebaliknya, atau lebih dikenal sebagai antiderivatif? Maka kita bisa katakan antiderivatif dari 4x pangkat 3 adalah x pangkat 4 ditambah c. Ya. Nah, berbagai macam bentuk antiderivatif itu pada akhirnya itu dijadikan suatu bentuk yang oleh Leibniz ya, itu dinotasikan sebagai integral. Lalu terjadilah yang namanya integral tak tentu ya. Integral fx dx itu sama dengan integral, dalam hal ini kasusnya adalah 4x pangkat 3 dx, dan ini sama dengan x pangkat 4 plus c ya. Nah, ini sebenarnya konsep awal dari integral tak tentu. Nah, berbekal dari pengalaman antiderivatif ini, maka muncullah beberapa rumus integral. Ya. Salah satunya misalkan kalau ada integral ax pangkat n, maka ini akan sama dengan ax pangkat n dipangkatkan n plus 1, pembaginya itu adalah n plus 1, lalu ditambah dengan suatu konstanta. Ya. Integral e pangkat ax dx, maka ini menjadi 1/a dikalikan e pangkat ax ditambah c. Dan seterusnya, ya. Rumus integral tak tentu ini nanti lama-lama Anda akan hafal sendiri ketika Anda banyak berlatih dengan integral. Nah, selanjutnya ketika saya mengatakan integral itu maksudnya dalam hal ini adalah integral tak tentu. Ya. Nah, sifat-sifat integral bisa kita lihat kalau kita punya f dan g ini mempunyai antiderivatif atau dia adalah integral tak tentu dan k-nya konstanta, maka integral dari k kalikan fx dx tidak lain adalah k dikalikan integral fx dx. Ya. Kemudian integral dari fungsi fx ditambah fungsi gx dx itu tidak lain adalah integral fx dx ditambah integral gx dx. Ya. Kemudian demikian pula dengan pengurangannya. Jadi kalau di dalam penghitungan integral, bawalah integral itu atau fungsi yang akan diintegralkan itu menjadi bentuk perkalian dengan skalar atau penjumlahan dan
pengurangan, sehingga nanti kita hanya tinggal menjumlahkan atau mengurangkan dari masing-masing integralnya. Nah, itu kuncinya. Sampai ini mungkin tanya. Belum ada, baik. Nah, berapa contoh perhitungan integral? Ya, misalkan yang A ini ya, integral 3x kuadrat ditambah 4x dx ya. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi integral 3x kuadrat dx ya, ditambah integral dari 4x dx. Lalu konstannya ini bisa dikeluarkan dari tanda integral menjadi 3 kali integral x kuadrat dx tambah 4 kali integral x dx ya. Nah, integral x kuadrat dx itu tadi kan rumusnya adalah per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c ya. Maka kalau di sini integral x kuadrat dx, maka di sini adalah hasilnya sepertiga x pangkat 3. Kemudian x dx integralnya itu adalah x kuadrat per 2 ya. Masing-masing ditambah c tentu saja. Lalu dari hasil ini kita dapatkan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah konstanta c ya. Nah, contoh lain kita bisa cari misalnya integral U pangkat 3 per 2 dikurangi dengan 3 U ditambah 14 DU misalnya. Nah, ini contohnya. Nah, tinggal kita jabarkan saja. Nah, U pangkat 3 DU ya, integralnya min 3 integral U DU ditambah integral DU. Hasilnya pangkatnya ditambah 1 jadi 5 per 2. Di sini sepernya jadi 2 per 5. Ya, maka menjadi 2 per 5 U pangkat 5 per 2 minus 3 per 2 pangkat 2 ditambah 14 U ditambah T. Nah, demikian pula integral seperti kuadrat plus akar T. Kita tinggal ubah ini. Itu T pangkat akar T itu T pangkat tengah. Bentuknya dulu. Wah, ini pakai akar-akaran, ini kuadratnya di bawah. Oke, tidak masalah ya. Kita bisa menyelesaikannya dengan mudah ya. Integral T pangkat min 2 dt di tengah dt sehingga hasil min seperti ditambah 2 per 3 T pangkat 3 per 2. Baik, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan.
bentuk umum dari integral x pangkat n dx itu adalah 1/n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 ditambah c ya. Nah ini kalau kita mempunyai fungsinya adalah fungsi g, dan ternyata bentuk integralnya itu adalah gx pangkat r dikalikan g aksen x dx, maka ini bisa kita hitung dengan mudah menjadi gx dipangkatkan r plus 1 dibagi dengan r plus 1 ditambah c. Ya. Atau dengan kata lain, apabila suku-suku dalam fungsi yang akan diintegralkan itu terdapat turunan atau derivatif dari salah satu suku yang lainnya, maka itu bisa kita selesaikan dengan mudah ya, dengan sifat yang ada di teorema D ini ya. Sebagai contoh, misalnya bagian A ya, x pangkat integral x pangkat 4 ditambah 3x dipangkatkan 30 dikalikan 4x pangkat 3 ditambah 3d ya. Nah ini seolah-olah kita terbayangkan dipangkatkan 30, waduh kok susah sekali begitu ya. Sudah dipangkatkan 30 masih dikalikan ya. Nah, Anda jangan takut dulu dengan soal-soal seperti ini. Ya, demikian pula dengan soal yang B ini. Integral dari sin pangkat 10x dikalikan cos x dx. Wah, sepertinya kok susah sekali. Nah, mulai hari ini mestinya kalau dapat soal begini malah tersenyum ya, bukan malah pusing. Nah, kalau kita lihat x pangkat 4 ditambah 3x, ini turunannya adalah 4x pangkat 3 plus 3 ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau Anda mau menyelesaikan dengan itu, ini kan kalau kita gantikan sebenarnya hanyalah gx pangkat 30 dikalikan g aksen x dx. Ya. Dan itu menjadi gx pangkat 30 plus 1 atau pangkat 31 dibagi dengan n plus 1, 30 ditambah 1. Sehingga menjadi x pangkat 4 plus 3x dipangkatkan 31 dibagi 31 ditambah c. Sehingga sesederhana itu penyelesaian. Ya. Demikian pula dengan yang B tadi. Ya. Nah, sinus X itu punya turunan cos X. Ya. Sehingga integralnya ini bisa berubah menjadi integral gx pangkat 10 kalikan g aksen x dx. Ya. Sehingga ini menjadi sinus pangkat 11x dibagi 11 ditambah c. Ya. Nah, kalau Anda bingung-bingung rumusnya, tidak perlu Anda hafalkan ya. Ada teknik mengintegralkan yang kita sebut dengan metode substitusi. Ya. Kapan metode substitusi itu dipakai? Yang pertama seperti tadi. Ya. Selisih pangkat selisih antara suku yang satu dengan yang lain itu pangkatnya selisih 1. Ya. Ini pangkat tertingginya 3, ini pangkat tertingginya 2. Ya. Nah, substitusi saja yang paling tinggi. Ya. Atau bisa juga seperti tadi, ya. Bagian satu merupakan turunan bagian yang lain. Maka pakai saja metode substitusi. Nah, misalkan bagian A ini kita ambil U sama dengan X pangkat
3 ditambah 6X. Ya. Kita tahu turunannya adalah 3X kuadrat ditambah 6. Ya. Atau dengan kata lain, du dx-nya akan sama dengan 3X kuadrat plus 6. Sehingga du-nya sama dengan 3X kuadrat plus 6 dx. Nah, kalau begitu, nah di sini ada 6X kuadrat plus 12. 6X kuadrat plus 12 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 kalikan 3X kuadrat plus 6. Sehingga ini menjadi 2 du. Sehingga integral X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 dikalikan 6X kuadrat plus 12 dx itu sama dengan integral X pangkat 3 plus 6X kita ganti dengan U, ini pangkat 5, kemudian 6X kuadrat plus 12 dx itu diganti 2U. Sehingga dengan mudah kita bisa menyelesaikan menjadi integral dari ya 2 integral 5 U pangkat 5 du, hasilnya adalah 2 kali 1/6 U pangkat 6. Lalu kita kembalikan U-nya tadi adalah X ya. X pangkat 3 ditambah 6X, maka ini menjadi U pangkat 3 ditambah 6X dipangkatkan 6 dibagi 3 ditambah K atau C. Silakan. Ya. Baik. Ini contoh pengerjaan integral dengan metode substitusi. Ada pertanyaan silakan. Pak mau nanya, kalau integral itu dia sebenarnya itu dia kebalikannya turunan bukan sih? Ya, betul. Integral itu kebalikannya turunan, tetapi di situ yang dipakai adalah sifat umumnya ya. Seperti misalnya begini, tadi kan ada contoh ya, X pangkat 4 tadi. Nah, kalau kita punya misalkan setengah X kuadrat ditambah 10, turunannya berapa? Tambah 10. Oke. Setengah X kuadrat ditambah 10. 2X. Turunannya 2X. 2X, oke. Setengah X kuadrat minus 5, turunannya berapa? 2X juga. 2X juga. Setengah X kuadrat ditambah sepertiga, berapa Setengah turunnya? X kuadrat 2X juga. 2X juga, ya. Berarti kalau kita punya setengah X kuadrat ditambah C, begitu ya, di mana C-nya itu konstanta, bisa diisi 10, bisa diisi min 5, bisa diisi sepertiga, bisa diisi setengah, ya kan? Nah, maka dia akan punya turunan X kuadrat. Nah, X, maaf. Nah, maka integral 2X dx, ya, itu akan sama dengan setengah X kuadrat. Tadi, integral 2X dx itu akan menjadi X kuadrat. Jadi, cara membacanya itu sebenarnya hanya dibalik saja antara integral dan turunan. Ya, maka tadi di bagian awal itu saya memberikan pengertian tentang derivatif dan juga anti derivatif. Ya. Itu bisa dipahami, Ceng? Yes, sir. Ya, oke. Baik, yang lainnya silahkan.
Ya, mudah-mudahan dengan slide ini maka Anda tidak lagi dibingungkan atau kesulitan dalam menghitung integral. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita latihan soal dulu ya. Silahkan dikerjakan latihan soal ini.
Oke, barangkali ada yang mau mencoba yang pertama, integral x kuadrat ditambah x dx misalnya. Oke, integral x kuadrat dx sama dengan berapa? X kuadrat. Oke, coba Alvina Gracia. Oke, coba integral x kuadrat ditambah x dx itu akan sama dengan? Maaf Pak, masih sementara nyari Pak jawabannya. Oke, ya dari ini aja, dari apa itu slide yang ada di layar itu kira-kira bagaimana? Sebentar Pak, sebentar. Ini harus kesini dulu. Oke, Mikael Raditya bisa membantu Permisi Pak. integral x ya. Oke, boleh ya. Yuk. Itu nanti jadinya X pangkat 2 integral X pangkat 2 dx ditambah dengan X integral X dx. Ya, lalu hasilnya sama dengan apakah? Seperdua X. X-nya berubah jadi pangkat berapa? Pangkat 1 Pak. Hah? Sebentar Pak. Pangkat 3 Pak. Pangkat 3 berarti di sini menjadi seperti ya. Terus ditambah yang ini berapa? Seperdua X pangkat 2. Per 2 X pangkat 2. X pangkat 2 ditambah T ya. Oke, ini yang pertama. Coba yang lainnya silakan dikerjakan ya. Nanti kita cocokkan. Integral dari X plus
plus 1 di Ini lo charger. baik, coba Mikael Raditya. Integral dari X plus 1 dikuadratkan itu sama dengan berapa? Jadinya integral X kuadrat Integral X kuadrat plus 2X plus 1 dx X kuadrat plus 2E 1 plus 1 dx dx. Oke, sama dengan berapa kalau begitu? sepertiga X pangkat 3 Oke, sepertiga X pangkat 3. Ini saya urutkan dulu ya. X kuadrat dx ditambah 2 integral X dx kan ditambah dengan integral 1 kalikan dx ya. ya. Oke, ya. Sama dengan berapa? Jadinya sepertiga X pangkat Sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 2
tambah X terus ditambah tambah C. X ditambah C. Oke, ada cara lain? Ada cara lainkah? Dua X dx itu 2 integral X. Nah, aku 2 X dx. Tapi sama. Nah, saya ingin mencoba melihat di sini menggunakan metode substitusi ya. X plus 1, di sini ada 1 sebenarnya kan. 1 kali dx, berarti saya bisa lakukan substitusi. U sama dengan X plus 1. Kalau U sama dengan X plus 1, berarti DU-nya berapa? Turunan dari X plus 1 adalah 1 kan ya? 1 dikalikan dengan dx plus 1. Atau kalau mau lebih enak, kita pakainya ini ya. X turunan U terhadap X kita peroleh hasilnya sama dengan 1, hingga di sini kita peroleh DU itu sama dengan DX. Nah, substitusi ini silakan dipakai ya, sehingga nilai integralnya akan berubah menjadi integral S plus 1 pangkat 2 dx. Itu kita lihat X plus 1 kita ganti dengan U. U-nya berarti pangkat 2. U pangkat 2 ya. Dx-nya kita ganti dengan DU. Karena di sini kita dapatkan DU sama dengan DX. Sehingga ini yang menjadi seper 3 dikalikan U pangkat 3. Ditambah dengan sebuah nilai C baru. Nah, U-nya berapa? U-nya tadi adalah X plus 1. Berarti ini menjadi
plus 1. Pangkatnya 3. Jangan lupa di depannya ada 1/3. Ditambah dengan C, ya. Nah, versi atas itu sebenarnya ketika dijabarkan, ya. Versi yang bawah itu dengan lebih ringkas, ya. X plus 1 pangkat 3. Nah, kalau dijabarkan nanti kan jadinya. Nah, itu dua buah cara untuk menghitung integral, ya. Sebenarnya intinya mudah, ya. Yang pertama tadi untuk pangkatnya ini karena masih sangat sederhana jadi dijabarkan nggak masalah, ya. Tapi kalau ini pangkat 9, pangkat 10, pangkat 5, nah punya masalah. Maka cara lainnya sebenarnya bisa kita lakukan dengan substitusi seperti ini, ya. Nah, ini contoh-contoh dalam menyelesaikan integral. Oke, lanjut soal yang lainnya, silakan. Berapa nilai integralnya? Silahkan coba dicoret-coret hasilnya berapa. Oke, kira-kira integral Z kuadrat plus 1 dikuadratkan dibagi akar Z dz sama dengan integral apa?
Yang paling mudah adalah dengan menjabarkan dulu ya. Ini Z pangkat 4 ditambah dengan 2 Z kuadrat ditambah dengan 1 dibagi dengan akar Z dz. Kemudian setelah diperoleh hasil ini kita sederhanakan ya. Akar Z itu berarti Z pangkat setengah karena letaknya di bawah atau sebagai penyebut, maka kalau dibawa ke atas itu jadi Z pangkat min setengah. Maka ini akan menjadi Z pangkatnya adalah min setengah dikalikan dengan Z pangkat 4 ditambah 2 dz. Sederhanakan, ini akan sama dengan integral Z pangkat setengah dikalikan dengan Z pangkat 4 itu menjadi Z pangkat berapa? Itu 8/2, 8/2 dikurangi setengah 7/2 ya. Di Z pangkat 7/2 kemudian ditambah 2 kali Z. Nah, pangkat 2 minus pangkat setengah, berarti pangkatnya ini 4/2 dikurangi setengah, berarti pangkatnya 3/2 ya. Kemudian yang belakang ditambah dengan ini berarti menjadi Z pangkat min setengah. Ya, di Z.
Dan ini kalau dihitung itu sama dengan integral berapa? Atau kita hitung langsung ya, Z pangkat 7/2 dz berarti 7/2 tambah 1 itu 9/2 ya. Ini kan menjadi 9/2. Kalau begitu ini menjadi 2/9. Karena tadi adalah 1/n plus 1. Ya. Ditambah. Ini Z pangkat 3/2. Ditambah 1 berarti berapa? Berarti Z-nya 5/2. 3/2 tambah 1. 3/2 tambah 1 itu 5/2. Sepernya berarti 2/2. Ditambah Z pangkat min setengah. Nah, min setengah ditambah 1 tidak lain adalah setengah. Berarti ini adalah Z pangkat setengah. Nah, 1/2 berapa? Tidak lain adalah 2. Ya. Lalu tambahkan di sini adalah C. Ya. Nah, ini hasilnya. Ya. Cara pertama dengan menggunakan penjabaran ya. Ini kuadratnya dijabarkan terlebih dahulu, kemudian di sini disederhanakan. Adakah cara lain? Nah, kita bisa lakukan dengan substitusi ya. Substitusinya apa? Nah, misalkan di sini bisa kita lakukan substitusinya U itu sama dengan akar Z. Nah, Anda tahu akar Z itu tidak lain adalah U pangkat setengah ya. Atau akar Z itu adalah Z pangkat setengah ya. Sama dengan ini Z pangkat setengah. Nah, dengan demikian DU DX-nya berapa? Turunan U terhadap Z berapa? Nah, U pangkat setengah itu turunannya berarti setengah dikalikan ya, itu saja Z pangkatnya berkurang 1 dari setengah, jadi min setengah. Gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa peroleh DU sama dengan berapa? Kan gitu. DU sama dengan setengah
kalikan Z pangkat min setengah dz. Ya, mari kita lihat sekarang. Oh, kalau begitu integralnya ini berapa setelah disubstitusi? Nah, berapakah tadi U-nya sama dengan akar Z. Berarti kalau kita punya Z, itu akan diganti dengan U kuadrat. Ya kan? Lalu akar Z tadi tidak lain adalah Z pangkat min setengah. Dengan demikian, ini bisa kita ubah jadi bagaimana? Z kuadrat plus satunya akan berubah menjadi Z tadi berubah menjadi U kuadrat ini U kuadrat ya. Tetapi di sini ada kuadrat lagi. Berarti di sini menjadi pangkat 4. Lalu ditambah 1. Ya. Ini dipangkatkan 2. Nah, sedangkan di sini ada akar Z. Bagian penyebut ada DZ. Ya. Ini kalau kita lihat, itu hasilnya sebenarnya bisa digantikan dengan Z pangkat min setengah DZ berarti sama dengan 2D. Ini kita tuliskan saja Z pangkat min setengah dikalikan Z itu sama dengan 2D. Kan begitu ya. Sehingga kalau melihat itu sebenarnya ini tinggal dikalikan dengan 2D. Nah, jadi lebih mudah sekali. Ya. Tinggal integral ini Anda selesaikan ya. Berarti jadi U pangkat 8 dikalikan U pangkat 4 ditambah dengan 1.
Di sini DU. Kemudian ini masih ada angka 2 bisa dipindah ke depan. Ya. Lalu bisa dengan mudah Anda selesaikan. Di sini menjadi berapa? 1/9 ya. Jadi sama dengan 2 dikalikan ya 1/9 berarti di sini pangkat 9. Ini berapa ini? Nah, ditambah 2 kali pangkat 4 itu berubah menjadi pangkat 5. Berarti di sini ada 1/5. Ditambah lagi ini 1, itu berarti menjadi U. Ditambah dengan C. Mau disederhanakan lagi boleh ya. Disederhanakan lagi berarti ini menjadi 2/9. Dua per 9 pangkat 9 ini menjadi ditambah berarti 2/5, lalu ini ditambah 2U ditambah dengan subkonstrak, lalu kembalikanlah nilai U-nya menjadi Z ya. Berarti ini cukup di copy saja. Nah, U-nya tadi berapa? Kalau melihat dari substitusinya, U-nya adalah akar Z ya. Diganti dengan akar Z saja. Jadi kita cukup mengganti dengan setiap U dengan akar Z. Baik. Nah, hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Ya Putra, dan beblok toh.
Ya, 3 soal sudah kita kerjakan sebagai latihan. Silakan soal-soal yang lain itu dikerjakan untuk latihan secara mandiri, ya. Ini sebagai contoh, misalnya untuk yang integral X pangkat 3 ditambah akar X dx, ini tinggal langsung saja dijabarkan saja. Di bawahnya juga dijabarkan. Yang di bawahnya itu ini ada akar S, di sini ada S. Jadi ini cukup disederhanakan, kemudian dijabarkan. Beberapa yang lain, ini pangkat 2, ini pangkat 3, jadi substitusi. Ini X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat, ini merupakan turunannya, berarti bisa disubstitusi. Ini ada cosinus, turunannya adalah sinus, jadi bisa disubstitusi juga. Ya, 1 plus sin kuadrat X itu turunannya adalah 2 sin X dikalikan cos X, jadi ini juga bisa dilakukan substitusi, ya. Itu jadi saya kira ini mudah untuk dikerjakan, ya. Nah, tips yang lain, intinya mana yang kelihatan sulit seperti tadi ya, oh ini kok susah ya, nah ini kita substitusi saja, ya. Jadi salah satu caranya di situ. Nah, yang lainnya ada teknik pengintegralan yang melibatkan yang kita sebut dengan pecahan parsial, ya. Sebagai contoh di sini ada integral X plus 1 dibagi X kuadrat min 3X plus 2. Kita lihat penyebutnya X kuadrat min 3X plus 2, itu kalau kita turunkan, itu 2X min 3. Ya. Ini atas adalah X plus 1. Ya. Maka ini kalau kita selesaikan menggunakan substitusi mungkin agak terlalu sulit, ya. Maka kita gunakan prinsip pecahan parsial. Nah, X kuadrat min 3X plus 2 itu bisa kita jabarkan menjadi X min 1 dikalikan dengan X min 2, ya. Maka fungsi yang akan diintegralkan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk jumlahan parsialnya, ya. Caranya adalah A per X min 1 ditambah B per X min 2, ya. Lalu ini kita samakan antara ruas kiri dengan ruas kanan, ya. Sehingga didapatlah X plus 1 sama dengan A dikalikan X min 2 ditambah dikalikan X min 1. Nah, silahkan dicoba saja, masukkan X sama dengan 1, maka ini akan menjadi 0 B-nya, nah, akan menjadi 2, ya. Sehingga menjadi 2 sama dengan min 1 dikalikan A, A-nya ketemu min 2. Kemudian dicoba lagi untuk X sama dengan 2. Ketemu 3 sama dengan A dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan B, maka ketemunya B-nya sama dengan 3. Nah, Anda tinggal substitusikan A dan B itu dengan min 2 maupun 3, sehingga kita peroleh integralnya seperti ini, ya. Ingat tadi, bentuk X plus 1 dibagi X pangkat 2 min 3X plus 2 itu adalah bisa kita B per X min 2, sehingga kita tinggal mengubah ini, dan berdasarkan integral 1 per X min 2 hasilnya adalah ln X min 2, sedangkan ini juga ln X min 1, sehingga
Hasilnya adalah 3 dikalikan non eksponen 2 kurangi 2 dikalikan ln X min 1. Nah, bagaimana kalau pecahan parsial? Ya, integral X plus sin 3 X plus 2. Kita ubah pecahan parsialnya bentuknya seperti ini, kemudian tadi disubstitusi ya, ternyata hasilnya adalah ini. Nah, kalau tidak diselesaikan dengan pecahan parsial, maka salah satu caranya adalah ya dengan membuat supaya pembilangnya itu menjadi bagian turunan dari penyebutnya. Penyebutnya tadi adalah X kuadrat min 3X plus 2. Sedangkan pembilangnya tadi adalah X plus 1 ya. Betul ya? Dx. Nah, cara pertama adalah turunan dari 2X plus 1 itu berapa? 2X plus 1. Turunan dari X kuadrat plus min 3X plus 2 adalah 2X 2X min dikurangi 3. Ini penyebutnya sama dengan yang di bawah. Nah, kita lihat dulu tetap di bagian atas itu sebenarnya hanyalah X plus 1. Maka 2X min 3 ini supaya jadi X plus 1 harus dikurangi X ditambah dengan 4. Ya, harus dikurangi dengan X lalu ditambah dengan 4. Ya. Lalu berikutnya bagaimana? Nah, berikutnya ini kita pisah yang 2X min 3, kemudian yang ini kita pisahkan sendiri. Ya. Atau bisa juga, ya kan? Ini dihabiskan di sini. Ya. Ini kan turunannya 2X min 3. Berarti dikalikan gitu ya. Tapi oke lah, kita selesaikan dulu dengan model ini ya.
Oke, ada sedikit gangguan. Oke, saya izin live sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita tadi sudah mencoba dengan pecahan parsial, tapi ini kita coba dengan cara lain ya. Karena kita tahu bahwa pangkat dari pembilang ternyata berselisih 1 dengan penyebutnya ya. Berarti ini pasti ada hubungan turunan. Nah, kita lihat X kuadrat min 3X plus 2 itu turunannya adalah 2X min 3. Nah, kenapa harus dikurangi X ditambah 4? Karena pembilangnya tadi kan X plus 1 ya. Jadi ini harus dikembalikan seperti awal. Nah, hasil ini kalau kita hitung tidak lain adalah integral dari 2X min 3 dibagi dengan penyebut tadi ya.
Kemudian masih ada sisanya, yaitu min X plus 4. Ya. Kalau ini saya beri lambang min, maka di sini menjadi ya, nah, tadi ini min X plus 4. Ini ada min, berarti di sini tinggal X. Karena ada min, maka di sini menjadi min 4 karena awalnya di sini ada plus, jadi min ya. Akan penyebut tetap. Ya. Nah, ini jadinya hasilnya demikian. Ya, yang bagian depan itu jelas. Hasilnya adalah logaritma bilangan natural. Berarti ini ln-nya dari ini. Belakang itu, nah integral ini masih bisa selesaikan lagi ya. Itu misalkan dengan bentuk yang lainnya ya. Misalkan di sini disederhanakan lagi, tadi kan ini X min 1 dikalikan dengan X min 2, maka ini bisa kita ganti menjadi X min 2 min 2 lah yang di bagian ini bisa kita coret. Ini saya copy. Ini jadi satu kalikan X min 2. Ya, min 4 ini kan bisa kita tuliskan min 2 kurangi 2 lagi. Ya. Sehingga ini akan menjadi hasil pertama masih logaritma bilangan natural tadi ya. Kemudian minusnya adalah integral.
Nah, ini saya hilangkan. Ini masih tanda kurung ya. Lalu yang berikutnya tinggal ini. Ya. Nah, X-Men 2 dengan X-Men 2 dicoretnya. Lalu yang belakang sendiri nanti yang diselesaikan. Tapi bisa Anda lihat bahwa dengan cara ini Anda cukup lama ya. Anda mengerjakan integral berkali-kali. Maka salah satu cara yang paling efisien tadi saya sebutkan menggunakan pecahan parsial. Ya. Anda bisa lihat di sini saja mengintegralkan lalu menyederhanakan ini juga tidak mudah karena butuh ketelitian. Ya. Jadi saya menganjurkan kepada Anda semua lebih baik Anda pakai pecahan Isolasi apa? parsial, walaupun dimungkinkan pakai cara seperti ini. Ya, silahkan. Tapi akan lebih mudah sekali lagi pecahan parsial. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Ya, teknik mengintegrasi parsial yang tadi itu yang pertama, kalau Anda lihat, ini tidak ada faktor yang sama. Ya, yang satu faktornya 1, yang satu faktornya 2. Nah, yang berikutnya ini kalau ada faktor yang sama, misalkan di sini, ini ada faktor X min 1 ini kuadrat ya, berarti ada 2 faktor yang sama. Ada nilai 1 di sini yang sama. Maka pecahan parsialnya bentuknya akan jadi ini X plus 1 ya, A per X plus 1. Kemudian ini ada X min 1 kuadrat itu diolah menjadi B per X min 1 ditambah C per X min 1 kuadrat. Kemudian langkahnya sama seperti tadi, Anda menentukan nilai A, B, dan C. Ya. Anda bisa menggunakan bantuan nilai X sama dengan 1 atau nilai X sama dengan min 1 dia akan menghasilkan 0. Nanti akan ketemu nilai A, B, dan C-nya. Ya. Kemudian dari hasil itu Anda tinggal mengintegralkan ya, karena tadi misalkan di sini ketemu B-nya 3/4, hanya ketemu ya. Nah, tinggal langkah berikutnya tinggal mengintegralkan biasa seperti pecahan parsial tadi ya. Ini 1/X+1 hasilnya ln X+1 1/X-1 ln X-1 X-1 pangkat min 2 itu adalah 1/X-1 ya. Ini dia setengah dan seterusnya ya. Oke, baik. Saya kira cukup pertemuan hari ini ya. Lalu Anda bisa buka LMS ya. Anda bisa buka
LMS, Anda lihat di LMS itu ada link. Ya, di LMS ada linknya. Nah, silakan dibuka di link tersebut. Ini ada teknik pengintegralan pecahan parsial. Boleh dibuka yang pertama maupun yang kedua. Berikut ada contoh-contohnya. Ya. Sedangkan yang saya berikan tadi, yang teknik pengintegralan pecahan parsial tadi lewat integral tak tentu tadi, baru 2 model ya. Sebenarnya ada 4 model. Model yang lain itu adalah yang akar-akarnya tidak real. Ya. Nah, silahkan dipelajari di situ. Kemudian Anda bisa kerjakan latihan-latihan yang ada di bagian depan. Itu ada buku yang bisa Anda lihat. Ya. Nah, silahkan nanti dicek. Ya. Kalau tidak ada, Anda bisa ambil soal-soal di bukunya Edwin Parcel. Ya, Anda tinggal searching saja di Google, cari dengan kata kunci Edwin Parcel, lalu kalkulus, begitu akan ada banyak soal tentang integral. Nah, Anda bisa lihat apakah integral itu bisa diselesaikan dengan substitusi, diselesaikan secara langsung, atau butuh dengan pecahan parsial. Ya. Minggu depan nanti akan saya kenalkan lagi dengan teknik pengintegralan yang lain. Ya. Entah itu dengan substitusi, tapi dengan substitusinya tertentu, atau mungkin dengan integral teknik pengintegralan yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.